Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, kehidupan politik dan militer. Kedatangan Jepang di Indonesia bersama Italia dan Jerman menjadi penantang blok sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Untuk melancarkan ambisinya menguasai Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer dan sipil. Pemerintah Jepang merombak semua sistem peninggalan Belanda, termasuk sistem pemerintahan. Jepang juga menerapkan sistem pemerintahan yang bercorak militer. Dalam pemerintahan militer, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah kekuasaan. Yang kedua, pembentuk organisasi gerakan dan pemuda. Beberapa di antaranya adalah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putera, Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, Majelis Islam Alam Indonesia atau MIAI, dan Majelis Syura Muslim Indonesia atau Masyumi, Seinendom, Keibodan, Fujinkan, Heiyo, dan Pembela Tanah Air. Kehidupan ekonomi. Jepang berupaya menyerap segala potensi ekonomi yang dapat di Indonesia untuk menangani perang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Jepang menerapkan peraturan baru guna mengendalikan dan mengatur perekonomian Indonesia dengan menerapkan kebijakan A. Sistem ekonomi perang. Sistem ini dijalankan Jepang untuk memperburuk kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Dengan konsep ini, pemerintah Jepang berupaya menguasai seluruh sektor ekonomi yang meliputi sektor produksi dan lalu lintas perdagangan demi mendukung kepentingan perang. B. Sistem eksploitasi pertanian pangan. Sistem ekonomi perang ini yang diterapkan Jepang di Indonesia memicu terjadinya krisis pangan, termasuk di Jawa. Krisis pangan disebabkan oleh hasil panen rakyat digunakan untuk memasok kepentingan pasukan militer Jepang. Kehidupan sosial. A. Mobilisasi massa. Mobilisasi massa pada saat ini berkaitan dengan upaya pemerintah Jepang meningkatkan produksi hasil bumi, terutama padi. Oleh karena itu, mobilisasi massa dikerahkan untuk membuka lahan baru, terutama bekas perkebunan, dan memanfaatkan tanah-tanah yang belum ditanami. B. Pengerahan Romusa. Jepang melakukan propaganda terhadap pribumi. Propaganda meyakinkan pada pribumi bahwa kerja sebagai buruh dan dalam awasan Jepang adalah perbuatan mulia, dan buruh tersebut dianggap sebagai pahlawan. Apabila propaganda ini tidak berhasil menarik simpati masyarakat pribumi untuk ikut dalam Romusa, pemerintah Jepang akan menggunakan jalan kekerasan. Kehidupan budaya. A. Penggunaan bahasa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa pergaulan, tetapi juga diterapkan pada instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pemerintahan. Perhatian Jepang terhadap Indonesia diperkuat dengan pembentukan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. B. Perkembangan seni dan budaya. Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkashi Yojo pada 1 April 1943. Tujuannya agar karya sastra berkembang selaras dengan tujuan Jepang untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Pemerintah Jepang memberikan batasan-batasan agar pemerintahan seni dan budaya harus mampu menumbuhkan semangat perang. Kehidupan pendidikan. A. Kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan. Nama sekolah yang berbahasa Belanda diubah menjadi bahasa Indonesia atau Jepang. Bahasa Indonesia menjadi pengantar wajib setiap pendidikan. Pelaksanaan program kedisiplinan setiap hari berupa baris berbaris model Jepang. Yang terakhir, kepala sekolah yang sebelumnya dijabat oleh Belanda diganti guru bahasa Indonesia paling senior di sekolah tersebut. B. Sistem pengajaran. Upacara setiap hari Senin. Belajar bahasa Indonesia dan Jepang. Seikirei atau penghormatan terhadap Dewa Matahari, menghormati adat kebiasaan Jepang, latihan kemiliteran atau Nippon Seishin, kerja bakti atau Kinrohashi, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, melakukan atau Raiso. B. Perlawanan rakyat terhadap pendudukan Jepang.
1. Perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh di Gotpliengen dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Pada awalnya, Tengku Abdul Jalil melakukan perlawanan dengan cara berdakwah untuk mengajak rakyat Aceh memboikot kebijakan Jepang. Perlawanan terhadap Jepang di Aceh juga dilakukan oleh pasukan Gyugun yang dipimpin oleh Tengku Hamid. Perlawanan tersebut terjadi karena Tengku Hamid tidak setuju terhadap praktik dan eksploitasi Jepang terhadap tanah pertanian rakyat dan pengerahan Romusa. Dalam perlawanan Tengku Hamid, pemerintah Jepang mengancam akan membunuh keluarga pemberontak jika tidak mau menyerah. Kondisi tersebut memaksa sebagian pemberontak menyerah sehingga perlawanan ditumpas oleh pemerintah Jepang. Yang kedua, ada perlawanan di Singaparna. Perlawanan di Singaparna terjadi di pesantren Sukamanah yang dipimpin oleh KH Zainal Mustafa. Ia menolak dengan tegas kebijakan Jepang, khususnya melakukan seikeire setiap pagi karena musyrik. Selain itu, ia tidak setuju dengan kebijakan penyerahan wajib hasil panen pada rakyat Jepang dan pengerahan Romusa. KH Zainal Mustafa mengawali perlawanan dengan memboikot seluruh kebijakan Jepang. Setelah gagal melakukan perundingan, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya mengakhiri perlawanan pada Jepang. Pada 25 Februari 1945 terjadi pertempuran sengit antara pengikut KH Zainal Mustafa dan pasukan Jepang. Dalam pertempuran tersebut, Jepang berhasil menangkap KH Zainal Mustafa dan membawanya ke Tasikmalaya, kemudian ke Jakarta untuk menerima hukuman mati, dan KH Zainal Mustafa dimakamkan di Ancol, Jakarta. Yang ketiga, ada perlawanan di Indramayu. Perlawanan rakyat Indramayu dilakukan oleh golongan petani. Perlawanan ini terjadi karena petani diharuskan menyerahkan 3 atau 4 hasil panen padi lebih banyak daripada daerah lainnya. Oleh karena itu, perlawanan ini dipelopori oleh beberapa petani kaya seperti Haji Aksan dari desa Kaplongan dan Haji Madrais dari desa Loh Benar. Yang keempat, ada perlawanan di Blitar. Perlawanan di Blitar dipelopori oleh tentara peta yang dibentuk Jepang. Perlawanan peta berawal dari saat anggota peta kembali ke keluarga masing-masing. Mereka mendengar penderitaan para petani yang dipaksa menjual padinya kepada kumayai atau koperasi melebihi jatah yang telah ditentukan, sehingga sisanya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya, dan semakin kecewa saat mengawasi pekerja para Romusa membangun kubu-kubu di pantai selatan. Perlawanan peta menyerang beberapa pos penjagaan di Blitar. Pasukan Jepang mulai menghadapi pasukan peta dengan membangun benteng pertahanan. Kolonel Katagiri mengadakan kesepakatan bahwa pasukan peta yang terlibat pemberontakan tidak akan dibawa ke pengadilan militer, asalkan mereka kembali ke asrama. Kesepakatan tersebut disetujui oleh Supriyadi dan Muradi. Muradi segera melapor ke Daijancho Surahmat. Muradi tidak menyadarkan telah masuk dalam perangkat Jepang. Melalui strategi tersebut, pasukan Jepang berhasil mengepung pasukan peta dan melucuti senjatanya. Mereka kemudian ditawan dan diangkut ke markas Kompetai Blitar. Yang kelima, ada perlawanan di Kalimantan. Perlawanan terhadap Jepang juga terjadi di Pulau Kalimantan. Salah satunya yang dilakukan oleh suku Dayak yang dipimpin oleh Pangsuma pada 16 Oktober 1943. Perlawanan ini dilatar belakangi oleh penindasan pemerintah Jepang terhadap penduduk lokal. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan aksi perlawanan dengan taktik perang gerilya. Meskipun demikian, perlawanan Pangsuma dapat dipadamkan karena adanya mata-mata Jepang dari penduduk lokal. Penduduk tersebut melaporkan strategi perlawanan Pangsuma pada Jepang. Untuk mengenang jasa Pangsuma, pemerintah membangun bandar udara Pangsuma di Putu Subau, Kalimantan Barat. Yang terakhir, ada perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang terjadi di beberapa daerah. Perlawanan rakyat Papua diawali oleh gerakan Koreri yang muncul di Biak yang dipimpin oleh Rumkorem. Perlawanan rakyat Biak meluas ke berbagai daerah, salah satunya daerah Yapen Selatan. Dalam
perlawanan Jepang, rakyat Jepang memperoleh bantuan senjata dari sekutu. Dalam pertempuran tersebut, Jepang berhasil menangkap Nimrod, seorang pemimpin, dan menghukumnya dengan hukum pancung. Namun perlawanan belum berakhir. Selanjutnya muncul pemimpin baru, yaitu Silas Papare. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.